Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arif Halafidzi dengan NIM 2107211000016 dari kelas 7C. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang kontrak kuliah, pengantar, dan juga bab-bab yang akan dipelajari di mata kuliah peramalan bisnis ini. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Budi Susetyo dan juga teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah, yaitu yang pertama, tata tertib saat kuliah. Di sini tata tertib pada saat kuliah ada 5. Yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Mahasiswa harus datang ke kelas dengan tepat waktu karena keterlambatan bisa berdampak pada pembelajaran. Yang kedua, berpartisipasi aktif, yaitu mahasiswa harus berani berbicara karena berpartisipasi aktif ini dapat meningkatkan pemahaman dan membuat kelas lebih menarik. Yang ketiga, yaitu pakaian dan etika. Mahasiswa juga harus menggunakan pakaian sesuai dengan aturan yang ada di Fakultas Keislaman, karena etika akademis dimulai dari penampilanmu. Yang keempat, yaitu teknologi yang bijak. Batasi penggunaan gadget di dalam kelas. Mahasiswa harus fokus pada pembelajaran tanpa ada gangguan sedikit pun. Yang terakhir yaitu tugas dan ujian. Mahasiswa harus mematuhi jadwal pengumpulan tugas dan juga harus mempersiapkan diri mahasiswa dengan bijak dan juga baik untuk ujian. Yang kedua yaitu pengantar bab yang ada di mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama yaitu linear programming, yang kedua transportation method, yang ketiga regression forecasting, yang keempat game theory, yang kelima location theory, yang keenam Hungarian method, yang ketujuh queuing theory, yang kedelapan network analysis forecasting, dan yang kesembilan exponential analysis. Untuk penjelasannya nanti ada di akhir. Selanjutnya yaitu kebutuhan software. Jadi software yang digunakan untuk pengerjaan tugas dan memudahkan mahasiswa untuk melakukan tugas akhir di ujung semester yaitu ada 3. Yang pertama ada aplikasi yaitu Time Series, yang kedua Evius, dan yang ketiga PomCam Windows. Yang selanjutnya yaitu bentuk penilaian. Di sini bentuk penilaian ada 4. Yang pertama yaitu tugas 30%, yaitu tugas kelas dan juga membuat video YouTube. Untuk penilaian yang kedua yaitu UTS dengan 25%, yaitu ujian tulis atau ujian praktik. Dan yang ketiga yaitu UAS dengan 25%, yaitu membuat artikel ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kehadiran dengan jumlah 20%, yaitu kehadiran mahasiswa sesuai ketentuan yang ada di fakultas. Dan juga ketika mahasiswa tidak dapat hadir di dalam kelas, mahasiswa harus izin langsung ke dosen. Baik, itu saja untuk kontrak kuliah. Langsung saya lanjutkan ke review sedikit tentang bab-bab yang akan dilakukan pada mata kuliah peramalan bisnis. Yang pertama yaitu ada linear programming. Linear programming adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil optimal dari suatu model yang disusun dari hubungan linear. Dapat dibilang program linear merupakan teknik optimal untuk fungsi objektif linear dengan masalah berupa persamaan dan tidak persamaan linear. Yang kedua yaitu transportation method. Transportation method adalah teknik dalam program linear
yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam masalah distribusi atau pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Yang ketiga yaitu regression forecasting. Regression forecasting adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dari suatu variabel berdasarkan hubungan antara variabel tersebut dan variabel independen. Dalam konteks ini, regression merujuk pada teknik regresi yang digunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi masa depan. Yang keempat yaitu game theory. Game theory adalah cabang dari matematika yang mempelajari strategi dan keputusan dalam situasi interaktif, di mana hasil dari setiap keputusan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh orang lain. Konsep dasar teori permainan melibatkan analisis model situasi yang disebut permainan, di mana pemain membuat keputusan strategis yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Yang kelima yaitu ada location theory. Location theory adalah cabang dari ilmu ekonomi dan geografi yang mempelajari bagaimana dan mengapa aktivitas ekonomi seperti industri, bisnis, atau populasi terdistribusi di berbagai lokasi. Teori ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi dan bagaimana keputusan tentang tempat menentukan efisiensi dan profitabilitas. Yang keenam ada Hungarian Method. Hungarian Method adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, pencocokan atau penugasan dalam teori, graf, dan optimasi komputasi. Metode ini dikembangkan oleh matematikawan Hungaria, Harold Kuhn, pada tahun 1995. Algoritma ini sangat efektif untuk menyelesaikan masalah penugasan dengan waktu komputasi yang relatif singkat. Yang ketujuh ada queuing theory. Queuing theory adalah studi tentang bagaimana entitas seperti pelanggan, data, atau barang menunggu dalam antrean sebelum mendapatkan layanan. Tujuan utama dari teori antrean adalah untuk memahami dan mengolah sistem layanan dengan cara yang efisien. Ini melibatkan analisis waktu tunggu, panjang antrean, dan berbagai parameter lainnya. Yang kedelapan ada network analysis forecasting. Network analysis forecasting adalah metode yang digunakan untuk memprediksi tren dan hasil masa depan dalam konteks jaringan atau sistem yang saling terhubung. Istilah ini sering dipakai dalam berbagai bidang dalam ekonomi, teknologi, informasi, dan bahkan epidemiologi, di mana analisis jaringan network analysis berperan penting dalam memahami dan meramaikan perilaku sistem yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu exponential analysis. Yaitu exponential analysis adalah teknik analisis yang menggunakan fungsi eksponensial untuk memodelkan dan memahami data atau fenomena yang berkembang dengan laju yang bervariasi secara eksponensial. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kontrak kuliah dan juga bab yang akan dipelajari pada mata kuliah peramalan bisnis di semester 7 ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati para penonton. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.